Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Seja Pratama. Bapak merupakan guru PL dari kampus ya, dari kampus Bapak yaitu UNP. Bapak di sini ingin memberikan sedikit layanan mengenai pengenalan, bimbingan, dan konseling. Oh ya, sebelumnya apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebelum kita memulai layanan ini, kita absen dulu ya. Clarita. Hadir, Pak. Viva. Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Fatihah. Hadir, Pak. Ulan. Hadir, Pak. Fani. Sepertinya mic Fani bermasalah ya. Oke, Rauf. Hadir, Pak. Oh ya, Pak, saya izin off cam, Pak. Soalnya jaringan di tempat saya kurang baik, Pak. Oke, nggak masalah. Pause dulu. Baiklah anak-anak, tujuan Bapak untuk mengajar pada hari ini adalah untuk anak-anak agar memahami apa itu bimbingan dan konseling. Setelah ini, Bapak akan men-share sedikit materi mengenai apa itu bimbingan dan konseling dalam bentuk video. Nah, berikut video. Pause. Pada video kali ini kita membahas seputar bimbingan dan konseling. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar istilah BK? Guru yang galak atau yang suka marah-marah? Mungkin untuk kalian yang baru masuk SMP pasti masih asing saat mendengar istilah BK. Yang harus kalian pahami, BK itu bukanlah suatu mata pelajaran. Lantas, apa sih sebenarnya itu BK? Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi yang kedua, merencanakan perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Misalnya, membantu siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan cita-citanya. Membantu siswa dalam memperkenalkan berbagai karir yang bisa diraih di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa seoptimal mungkin. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang
Di sini, guru BK berperan untuk membantu siswa dalam menggali potensinya. Guru BK juga bisa membantu siswa dalam mengembangkan potensinya tersebut. Yang keempat, membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peran guru BK adalah membantu siswa untuk beradaptasi agar tidak menghambat proses belajar siswa dan bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Yang kelima, membantu siswa dalam mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi, baik dalam bidang belajar, pribadi, sosial, ataupun karir. Sehingga jika kalian memiliki masalah dengan belajarmu, saat bergaul dengan temanmu, ataupun masalah lain, kalian bisa konsultasikan dengan guru BK. Dan yang keenam, membantu siswa dalam mengaktualisasikan dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu tadi beberapa tugas dari guru BK. Jadi jangan lagi menganggap bahwa guru BK itu identik dengan murid-murid yang nakal saja. Kamu semua boleh kok berhubungan dengan guru BK. Yuk kita ke BK. Nah, itu dia tadi sedikit materi dari Bapak terkait apa itu BK. Jadi, BK itu merupakan sebuah layanan di mana upaya pemberian bantuan atau layanan yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK di sekolah kepada peserta didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Jadi, guru BK itu bukan guru yang jahat ya. Jadi, guru BK itu guru yang mengatur kita agar kita menjadi lebih baik. Nah, dari materi yang tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Adapun kelompoknya, yaitu tadi kelompok 1 ada Clarita dan Afifah. Kelompok 2 ada Fatihah dan Tasya. Kelompok 3 ada Rauf dan Fani. Kelompok 4 ada Wulan dan Nabila. Kelompok ini nanti akan membagikan hasil diskusi yang mereka bagikan berdasarkan hasil video materi tadi. Baiklah. Baiklah, jadi kelompok 1 akan membahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Adapun kelompok 2 yaitu membahas mengenai apa itu prinsip bimbingan dan konseling. Lalu kelompok 3 membahas tentang azas bimbingan dan konseling. Lalu kelompok terakhir yaitu kelompok 4 membahas mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Bapak akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan dan materi-materi tersebut. Nah, karena waktunya sudah 15 menit sudah habis. Nah, baiklah langsung saja kelompok 1, silakan memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, Pak. Saya Afifah Sakinah dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi diskusi yang materinya tentang tujuan bimbingan dan konseling, di mana tujuan bimbingan dan konseling ini dapat membantu peserta didik agar mampu, yang satu, memahami dan menerima diri dan lingkungannya, yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang keenam, mengaktualisasi dirinya secara bertanggung jawab. Baiklah Pak, itu kesimpulan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih Pak.
Oke, bagus ya untuk kelompok 1. Pause bentar, Ruf. Pause bentar. Baiklah, tadi bagus ya kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, hasil diskusi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri Pratama, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli dan tidak didiskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Yang kedelapan, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam Bingkai Budaya Indonesia. Yang kesembilan, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Yang kesepuluh, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. 11, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseli dalam berbagai aspek perkembangan. Dan yang terakhir, program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2, sangat bagus ya hasil diskusinya. Lanjut untuk kelompok 3, silakan. Baik Pak, di sini saya Abdul Rauf sebagai perwakilan dari kelompok 3, yang mana anggota kelompok saya yang satu lagi itu Fani Giasi Putri. Nah, pada kali ini kelompok kami membahas tentang azas bimbingan dan konseling. Azas bimbingan dan konseling ada 12 buah. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Maksudnya itu, guru BK dituntut untuk merahasiakan data-data ataupun keterangan mengenai siswa dan konseli yang menjadi sasaran layanannya. Kedua, ada azas kesukarelaan. Maksudnya yaitu, dalam melaksanakan konseling, guru BK maupun konseli sukarela dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Kemudian ada azas keterbukaan, yang mana bimbingan konseling ini efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Keempat, ada azas kekinian. Maksudnya adalah masalah siswa yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang lampau ataupun masalah yang akan dirasakan di masa yang akan datang. Kelima, ada azas kemandirian. Maksudnya dalam memberikan layanan, guru BK atau konselor hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri siswanya. Keenam, ada azas kegiatan. Maksudnya usaha yang bimbingan dan konseling akan memberikan hasil yang tidak berarti jika siswa atau konseli yang dibimbing tidak melakukan kegiatan yang mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang ketujuh, ada azas kedinamisan. Yang maksudnya upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam diri siswa atau konseli yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku dari arah ke arah yang lebih baik. Kedelapan, ada asas keterpaduan. Maksudnya yaitu layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek yang ada dalam diri siswa atau konseli yang dibimbingnya. Kesembilan, ada azas kenormatifan. Maksudnya usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 10, ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Ke-11, ada asas alih tangan. Maksudnya asas ini mengisyaratkan apabila seorang guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuannya namun tidak menghasilkan apapun, maka guru BK berhak untuk menyerahkan masalah tersebut ke ahli yang lebih bisa. Ke-12, ada asas tutwuli handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa ataupun konselinya.
Baik Pak, sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Sangat bagus hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4, dipersilakan untuk membahas hasil diskusinya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Oktarina, perwakilan dari kelompok 4, akan membahas hasil diskusi mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Jenis layanan bimbingan dan konseling terdiri 9 buah. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dikoordinir guru pembimbing konseling dengan bantuan semua guru dan wali kelas dengan tujuan membantu orientasikan siswa dari situasi lama kepada situasi baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang berusaha memenuhi kekurangan siswa atau konseli agar informasi yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu layanan penempatan atau penyaluran, di mana layanan yang memungkinkan siswa atau konseli memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat. Yang keempat, yaitu layanan konseling individual, adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada siswa atau konseli dengan tujuan berkembangnya potensi siswa atau konseli agar mampu mengatasi masalah sendiri dan dapat menyesuaikan diri secara positif. Yang kelima, yaitu layanan bimbingan kelompok, di mana layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Yang keenam, yaitu layanan konseling kelompok. Yang keenam, yaitu layanan konsultasi. Adalah layanan yang membantu siswa atau konseli dalam memperoleh wawasan dan pemahaman dan cara yang diperlukan untuk menangani masalah pihak ketiga. Yang ketujuh adalah layanan mediasi. Adalah layanan yang dilakukan guru BK atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam ketidakcocokan. Yang kedelapan, yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang membantu siswa atau konseli untuk memperoleh kembali hak-haknya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter yang cerdas dan terpuji. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok 4, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih kelompok 4 yang telah memperkenalkan hasil diskusinya. Pause. Oke, jadi dari beberapa kelompok anak-anak tadi yang telah menyimpulkan hasil diskusinya, Bapak akan sedikit menyimpulkan. Jadi, adapun tujuan layanan BK itu betul, yaitu membantu peserta didik agar mencapai kematangan kemandirian dirinya dalam kehidupannya. Lalu untuk prinsip, salah satunya yaitu diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli dan tidak diskriminatif kepada siapapun. Nah, lalu untuk azas BK sendiri yaitu betul tadi ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, dan asas kedinamisan. Dan juga ada asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturian dayani. Nah, terakhir yaitu untuk jenis layanan BK itu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Oke, jadi pause, lupa lagi. Nah, karena waktu kita juga sudah habis ya, Bapak akan mengakhiri bimbingan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian. Bapak akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.